Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur. Kembali lagi kita akan lanjutkan pembahasan mengenai materi perbandingan soal latihan 3.2 yang diambil dari buku matematika Kemendikbud Kurikulum Merdeka kelas 7 SMP semester 1. Baik, langsung saja. Soal latihan 3.2 ini akan membahas mengenai skala ya. Yang pertama, soalnya adalah mengenai gambar. Ukuran gambar diubah untuk mengecilkan ukuran bitnya. Berapa faktor skalanya berdasarkan ukuran gambar dalam KB sebelum dan sesudah diubah. Nah, cara menyelesaikannya, kita akan menentukan faktor skala dengan cara kita lihat perbandingan antara sebelum diubah dan setelah diubah. Yang mana yang kita lihat? Yang kita lihat adalah ukuran. Nah, yang ini akan kita lihat, bukan yang di bawah, bukan ukuran di disk, tapi ukuran asli dari file tersebut atau gambar, yaitu 654,5 dan 93,5. Faktor skalanya adalah sebelum dan setelah diubah. Yang ini kita lihat dulu yang setelahnya, yaitu 93,5 dibagi dengan 654,5. Hasilnya adalah 0,14. Atau kalau kita jadikan persen, ini kan kita kalikan dengan 100%. Ya, hasilnya adalah 14%. Nah, jadi sekarang ukurannya menjadi 14% dari ukuran aslinya, yaitu 93,5 KB saja. Oke. Nah, yang nomor 2, tabel kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja berdasarkan AKG 2013 diberikan di bawah ini. Pertanyaannya, berapa rasio banyak protein yang diperlukan anak laki-laki terhadap anak perempuan usia 10-12 tahun? Caranya, rasio banyak proteinnya untuk anak laki-laki terhadap anak perempuan. Nah, mana anak laki-laki dan anak perempuan usia 10-12 tahun? Rasio protein, nah ini, 56 dan 60. Maka adalah 56 dibanding 60. Atau sama-sama kita bagikan dengan 4 ya. Hasilnya adalah 14 dibagi 15. Kemudian yang B, tentukan banyak protein yang diperlukan oleh 2 anak perempuan usia 10-12 tahun dan 3 anak laki-laki usia 13-15 tahun. Berarti kita lihat yang protein anak perempuan usia 10-12 tahun yang ini tadi. Karena dicarinya 2 anak, berarti kita akan kalikan dengan 2 ya. Berarti perempuan itu yang ini tadi ya, berarti 2 dikali 60. Kemudian 3 anak laki-laki usia 13-15, proteinnya ini 72 ya, karena usia 13-15 yang ditanyakan. Ini akan kita kalikan dengan 3 karena 3 anak. Jadi 2 kali 60 ditambah 3 dikali 72. Hasilnya adalah 336 gram. Oke, gampang sekali ya. Nah, sekarang lanjut nomor 3. Ukuran rumah yang sebenarnya diberikan dalam denah di bawah ini. Tentukan skala dari denah. Caranya, pada denah, lebar rumah adalah 4 cm, sedangkan ukuran rumah sebenarnya tertulis 4 meter. Nah, jadi ini kalau kita ukur, ini adalah 4 cm ya. Lebar rumahnya ini adalah 4 cm ya, 4 cm. Sedangkan ukuran rumah yang sebenarnya adalah ini 4,00, ini artinya 4 meter ya. Jadi skalanya itu adalah 4 cm dibanding 4 meter. Nah, untuk membandingkan itu kan kita harus samakan satuannya. Jadi yang 1 cm, yang 1 meter ini belum sama. Jadi kita samakan dulu. Lebih mudah kita jadikan cm saja. Jadi ini nggak berubah. Nah, yang ini 4 meter jadikan cm itu menjadi 400. Jadi 4 dibagi 400. Nah, ini kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 4. Hasilnya adalah 1:100. Oke. Lanjut nomor 4. Amati peta Indonesia dan penjelasannya dengan seksama. Ukurlah panjang garis tebal hitam. Panjang garis tersebut mewakili 175 km. Panjang garis hitam tebal adalah, nah, cara menyelesaikannya di sini jarak Jakarta ke Jayapura adalah 3.778 km.
Sedangkan jarak Jakarta ke Medan adalah 1891 km dan Jakarta ke Palangkaraya adalah 1392 km. Ini jawaban yang telah kita bulatkan ya. Nomor 5, ada beberapa nilai rasio sebagai skala dalam tabel. Tentukan apakah rasio tersebut lebih tepat untuk skala denah rumah, suatu pulau, atau Indonesia. Pertama, 1:50. Ini apa? Kira-kira ini denah apa ini? Rumah, pulau, atau Indonesia? Kalau 50 berarti 1 cm mewakili 50 cm. Nah ini kecil ya, ini masih kecil. Jadi ini cuma cocok untuk denah rumah. Sedangkan yang kedua 1:400, artinya 1 cm itu mewakili 400 cm aslinya. Nah ini bisa dikatakan sebagai denah rumah masih ya. Mungkin ini rumah yang besar ya, 1:400. Kemudian 1:2000. Nah 1 cm itu mewakili untuk 2000 cm atau 20 meter. Nah ini 20 meter. Kalau ini tadi masih 4 meter, 1 cm-nya mewakili 4 meter. Kalau ini 1 cm mewakili 20 meter. Nah kira-kira ini apa ini? Apakah rumah 20 meter 1 cm kita gambarkan itu mewakili 20 meter? Nggak mungkin ya, terlalu besar ini 20 meter ini. Jadi ini mungkin adalah denah pulau. Nah yang di bawah 1 cm mewakili 8000 cm atau mewakili 80 meter 1 cm digambar di denah. Nah ini juga masih pulau. Nah yang di bawah 1 cm mewakili 20.000 cm atau mewakili 200 meter. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai denah Indonesia karena sudah terlalu besar ya 200 meternya ini. Oke, gampang sekali. Nah yang keenam, sirup lemon dibuat dengan resep 4 jeruk dan 1 sendok teh gula. Pertanyaannya, yang pertama, jika ingin dibuat 2 kali resep, berapa banyak jeruk dan gula yang diperlukan? Langsung saja, setiap 4 jeruk kan ada 1 sendok teh gula. Ya, di kalimat di soal ini, artinya perbandingannya adalah 4:1. 4 jeruk ada 1 sendok teh gula. Nah, kalau dia ingin membuat resep 2 kali lipat resepnya, maka banyak jeruknya artinya kita kalikan 2 juga. Jeruknya menjadi 8 ya, kita kali 2 kan 4 kali 2 8. Kemudian gulanya juga kita kali 2, 1 sendok kita kalikan 2 berarti 2. Artinya 8 jeruk dan 2 sendok teh gula. Nah, gampang sekalian. Kemudian yang kedua, jika ada 4 sendok teh gula, berapa banyak jeruk yang diperlukan? Nah, sekarang perbandingannya menjadi tadi awalnya 4:1, sekarang gulanya menjadi 4 sendok. Maka menjadi 4 yang perbandingan yang awalnya 1 menjadi 4. Artinya ini adalah hasil perkalian 4. Maka ini juga kita harus kalikan 4 ya. Maka 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Jadi banyak jeruknya adalah 16 buah. Nah yang ketiga, jika ada 5 sendok teh gula dan 12 jeruk, apakah ada bahan yang tersisa? Berapa banyak sisanya? Sekarang kalau misalnya di sini yang awalnya 4:1 tadi perbandingannya, sekarang kalau misalnya jeruknya kita taruh 12. Nah, kita taruh 12. Yang asalnya 4 jadi 12. Berarti diapakan nih? Berarti 4 ini bagaimana supaya jadi 12? Artinya ini dikali 3. Artinya 1 juga harus kita kali 3, maka didapatkan hasil 3. Jadi setiap 12 jeruk itu ada 3 sendok teh gula. Sedangkan di sini kalimatnya 5 sendok teh gula. Maka yang tersisa adalah 2 sendok teh gula. Dari 5 sendok yang kita pakai ada 3 sendok. Yang tersisa berarti adalah 5 dikurang 3. Yaitu 2 sendok teh gula. Oke. Nah, lanjut nomor 7. Carilah sebuah foto dan bingkai yang ada di rumahmu. Ukur panjang dan lebar foto dan bingkai, kemudian isikan hasil pengukuran dalam tabel di bawah ini. Apakah rasio bingkai dan foto merupakan rasio yang ekuivalen? Nah, di sini saya contohkan, saya ambil sebuah foto dengan bingkainya seperti ini, yang hitam ini. Kemudian di sini lebar bingkainya 20, panjang bingkainya 30. Sedangkan fotonya panjangnya 24 dan lebarnya adalah 16.
Nah, kita akan hitung rasionya antara panjang foto dan lebar foto. Panjangnya 24, lebarnya 16, 24 dibagi 16, kita sama-sama bagi 8. Nah, bagi 8, ini bagi 8, hasilnya 3:2 ya. Sekarang kalau panjang bingkai dan lebar bingkai, berarti 30 dibanding 20. Nah, sama-sama kita coret aja nolnya, hasilnya adalah 3:2. Nah, jadi rasionya adalah merupakan rasio yang ekuivalen. Oke ya. Nah, sekarang nomor 8. Perhatikan tabel 3.10 di bawah ini. Ibu mempunyai stok 1.800 gram gula, 15 butir telur, dan 2.500 gram terigu. Ibu ingin membuat 2 jenis kue untuk 15 orang dengan setiap orang mendapatkan 1 kue untuk 1 jenis. Tentukan jenis kue yang dipilih oleh ibu dan hitunglah berapa sisa bahan kuenya. Berarti ibu akan membuat beberapa jenis kue, ya, 2 jenis kue untuk 15 orang dengan setiap orang mendapatkan 1 kue untuk 1 jenis. Maka caranya kita harus membuat porsinya menjadi 15 orang. Yang pertama bolu kukus, kue pisang dan kue coklat. Bolu kukus ini adalah perbandingan untuk membuat 10 porsi. Ini adalah perbandingan untuk membuat 5 porsi, dan ini adalah perbandingan untuk membuat 5 porsi juga. Kita akan buat agar porsinya mencukupi 15 orang. Dengan cara kita bikin porsinya menjadi 15, maka yang awalnya 10 kita jadikan 15, berarti perbandingannya 10:15, atau sama-sama kita bagi 15 porsi dengan 10 porsi, berarti 3:2 ya. Kemudian yang kue pisangnya 15 porsi juga, yang ini perbandingannya awalnya adalah untuk 5 porsi, jadi 15:5, sama-sama kita bagi 5, hasilnya 3:1. Kemudian kue coklat juga sama, kita jadikan 15 porsi, yang asalnya 5 porsi, berarti 15:5 juga, sama 3:1. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan bahan-bahannya dengan perbandingan yang kita dapatkan ini. Untuk bolu kukus, telurnya berapa? Caranya, perbandingan yang kita pakai, yang kita dapatkan 3/2, kita kalikan dengan telurnya yaitu 6. Nah, 3/2 dikali 6, bisa saja kita coret seperti ini ya, sama-sama dibagi 2, ini hasilnya 3. Jadi 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian untuk yang kue pisang, perbandingannya 3:1, 3/1 dikalikan dengan telurnya. Nah, ini 2. Berarti 3/1 kali 2, hasilnya 6. Nah, kemudian untuk kue coklat 3:1 juga perbandingannya, telurnya adalah 3. Jadi 3/1 dikali 3, hasilnya 9. Ini adalah perbandingan yang kita dapatkan untuk telur. Kemudian untuk yang terigu, kita juga menggunakan perbandingan yang sama, 3/2, 3/1, dan 3/1. Pertama 3/2 dikalikan terigunya 500. 3 kali 500 bagi 2, hasilnya 750. Kemudian yang kedua 250 ya, berarti 3/1 kali 250, hasilnya juga 750. Kemudian yang ketiga 3/1 dikalikan 180, hasilnya adalah 540. Nah, untuk yang gula juga sama, perbandingannya 3/2 dikali 500 ya, hasilnya 750. Kemudian 3/1 dikalikan 200, hasilnya 600. Yang di bawahnya 3/1 dikali 150, hasilnya 450. Baik, sekarang sudah kita dapatkan bahan-bahan yang akan dihabiskan untuk membuat kue-kue tersebut. Maka kita akan mencari atau memilih yang mana yang akan dibuat oleh ibu dengan melihat bahan-bahan yang tersedia. Pertama, kalau misalnya ibu membuat bolu kukus dan kue pisang, mungkin nggak? 9 tambah 6 ada 15, karena telurnya ada 15 saja. Nah, jadi mungkin ya antara bolu kukus dan kue pisang, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, misalnya bolu kukus dan coklat, mungkin nggak? Bolu kukus dan coklat, berarti 9 tambah 9. Nah, hasilnya 18, tidak mungkin ya, karena telurnya cuma ada 15, jadi nggak mungkin.
Berarti tinggal kue pisang dan kue coklat. 6 tambah 9 juga 15. Nah, 15 telur. Artinya cuma ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, kue bolu kukus dan kue pisang. Nah, sekarang telur kan tidak ada yang tersisa, tadi 15 pas habis. Sekarang terigunya berapa? Terigunya 750 ditambah 750, 1500 ya. Bahan terigu ada 2500, berarti sisanya adalah 2500 dikurangi 1500, hasilnya 1000 gram terigu, ini yang tersisa. Kemudian untuk gula, kita tambahkan 750 ditambah 600, itu 1350. Bahan yang dimiliki 1800, jadi sisanya adalah 1800 dikurangi 1350, yaitu 450 gram gula. Nah, ini dari kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, ibu akan membuat kue coklat dan kue pisang yang ini tadi. Ya, karena ini pas telur habis juga nggak mungkin tersisa. Tinggal kita hitung terigu dan gulanya. Terigunya 750 ditambah 540, hasilnya 1290. Bahan yang dimiliki 2500, berarti kita kurangkan, hasilnya adalah 1210 gram terigu. Kemudian gulanya 600 ditambah 450, hasilnya 1050. Bahan yang dimiliki 1800, maka sisanya adalah 1800 dikurangi 1050, yaitu 750 gram gula. Jadi jenis kue yang dipilih oleh ibu itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bolu kukus dan kue pisang, yang kedua kue coklat dan kue pisang. Dengan sisa bahan yang akan tersisa itu adalah seperti ini. Oke ya, jika ada pertanyaan langsung tuliskan di kolom komentar. Nomor 9, mesin fotokopi mempunyai fitur untuk memperbesar dan memperkecil hasil fotokopi. Seperti ini gambarannya. Jika kertas ukuran A4 diperbesar 2 kali, apakah ukuran kertas yang digunakan? Nah, A4 itu adalah yang ini. Ini kalau kita perbesar 1 kali dulu, maka menjadi segini besarnya. Nah, ini adalah ukuran dari A3 ya. Jadi kalau A4 kita perbesar 1 kali menjadi A3 ukurannya. Kemudian kalau A3 ini kita perbesar lagi 1 kali, karena kan diperbesar 2 kali katanya ya. Jadi kita perbesar lagi, maka A3 ini, yang ini tadi, nah ini akan menjadi A2. Kemudian pertanyaannya kedua, jika kertas ukuran A0 diperkecil setengahnya, maka apakah ukuran kertas yang digunakan? A0 yang paling besar ini. Nah ya, kalau ini kita perkecil, berarti kita akan jadikan dia setengahnya seperti ini. Maka otomatis dia akan menjadi ukuran A1. Nah ya kan, gampang sekali ya. Baik, soal yang terakhir. Perhatikan diagram pembuatan ekoenzim. Wadah dengan ukuran tertentu digunakan untuk menampung 1 takaran gula merah, 3 takaran sampah organik, dan 10 takaran air. Jika ada 3 takaran gula merah, 8 takaran sampah, dan 20 takaran air, berapa wadah ekoenzim yang dapat dibuat? Caranya, perbandingannya dulu kita lihat. Perbandingan takaran gula merah, sampah organik, dan air adalah 1 banding 3 banding 10. 1 banding 3 banding 10. Nah, kalau ada 3 takaran gula merah, 8 takaran sampah, dan 20 takaran air, berapakah wadah ekoenzim yang dapat dibuat? Meskipun ada 3 takaran gula merah, 8 takaran sampah, tetapi karena hanya ada 20 takaran air, maka hanya dapat dibuat 2 wadah ekoenzim. Ya, karena 1 wadah ini ada 10 takaran air ya. Jadi 20 takaran air itu adalah 2 wadah. Nah, kenapa jadi alasan kita 2 wadah saja? Karena dari 1 wadah 10 takaran air. Berarti 2 wadah 20 takaran air. Nah, karena 2 wadah, berarti ini juga harus kita kalikan 2 semuanya. Ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 2. Nah, perbandingan ini masih cukup dari bahan yang ada. 3 takaran gula merah, di sini kan 2, jadi masih ada sisa 1. Kemudian masih cukup artinya ya. Kemudian di sininya 6, perbandingannya untuk sampah, di sininya 8. Jadi masih juga ada tersisa 2. Dan airnya pas 20. Jadi kita memerlukan 2 wadah ekoenzim.
enzim, meskipun ada yang tersisa yaitu gula merah dan sampah. Oke. Baik, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu soal latihan 3.3. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.